نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Khotbah salam jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Pada malam hari ini pembahasan dari kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah yang ditaklik langsung oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala di mana mereka telah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dari ahbab, yaitu para ulama, wa ruhban, mereka adalah para ahli ibadah. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan tokoh-tokoh agama dan juga ahli ibadah sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh beliau, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanan arbaban min dunillah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebagaimana kisah daripada Adi bin Hatim, ya, ketika beliau menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lasna na'budu, kami ini tidak menyembah tokoh agama, kami juga tidak menyembah ahli ibadah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, alaisa yuhilluna lakum ma harrama Allah fa tuhilluna. Bukankah ketika para tokoh-tokoh agama mereka itu menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kemudian mereka menghalalkannya. Wa yuharrimuna ma ahallallahu fa tuharrimuna. Kemudian mereka mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah, kemudian mereka pun mengharamkannya. Ya, ini banyak tokoh-tokoh agama yang mereka itu berfatwa perkara yang sudah jelas, dalil yang qat'i di dalam Alkitab, sebagaimana mereka, ya, banyak yang menghalalkan riba, ya. Kemudian jamaahnya pun juga ikut-ikutan. Nah, ini sudah termasuk di antara menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada tokoh agama menghalalkan perkara yang sudah pasti di dalam Alkitab dengan adanya khamar, dengan adanya riba, kemudian tokoh-tokohnya menghalalkannya, akhirnya mereka pun ikut menghalalkan. Jadi ada istilahnya menuhankan kiai, menuhankan tokoh agama. Jadi bukan mereka menyembah kiai, bukan menyembah ulama, bukan dengan cara merubah syariat Allah, ini sudah menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pernah terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa ketika Adi bin Hatim pada waktu itu, ya, menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak menyembah para tokoh agama. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bukankah tokoh agama yang kalian ikuti ketika Allah haramkan sesuatu dan mereka menghalalkan, kalian ikut menghalalkan? Kemudian ia mengatakan, betulnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, fatilka ibadatuhu. Maka itulah bentuk daripada sesembahan kepada mereka, kepada tokoh agama. Jadi menyembah itu tidak harus sujud, ya, kepada manusia, tetapi menghalalkan perkara yang diharapkan Allah, ini sudah bentuk daripada peribadatan kepada mereka. Kemudian Syekh, ya,
Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah dia menjelaskan fasarat ta'atuhum bil ma'siyati ibadati li ghairillah wa biha ittakhadhuhum arbaban. Jadi ketika mereka itu bermaksiat kepada Allah, merubah syariat Allah, kemudian kalian ikuti mereka, maka itulah bentuk daripada membuat tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa al-waqi'u fi hadhihi al-ummah. Sebagaimana peristiwa ini pun banyak ya, yang dilakukan oleh umat Islam saat ini. Contohnya ya, baru kemarin saja ya, ketika banyak tokoh agama yang berfatwa boleh mengucapkan selamat Natal tahun baru mereka. Apakah dengan ketika tokoh agama ini berfatwa membolehkan bagi umat Islam untuk ya mengucapkan selamat ya hari Natal kepada orang-orang Nasrani, kemudian hukumnya itu menjadi boleh? Ya, ada tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala jelas melarang kepada kita semua untuk tidak memberikan ucapan-ucapan kekufuran. Karena dogma yang diyakini orang-orang Nasrani bahwa perayaan Natal itu sama halnya mereka merayakan dengan adanya Trinitas, ya, dengan adanya tiga Tuhan, itu yang diyakini oleh mereka. Meskipun umat Islam itu hanya mengucapkan saja atau hanya basa-basi, ya, tapi jelas hukum ya, dalam syariat Islam ini adalah hukumnya haram. Mau dia diucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius atau bercanda atau basa-basi, maka jelas itu adalah perkara penodaan dalam agama Islam. Jadi sekali lagi kita tidak melihat tokoh agama berfatwa kemudian fatwanya itu menyimpang dan kita ikuti, maka ini jelas perbuatan yang sama yang dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka menjadikan tokoh agama ahli ibadah, kemudian mereka ikuti dan ketika mereka melanggar atau merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Wahada minas syirkil akbar. Jadi perkara ini termasuk daripada syirik besar. Kalau telah menjadikan tokoh agama ini merubah syariat Allah, kemudian mereka ikuti, maka itu bentuk daripada syirik akbar. Al-munafi lit-tauhid alladhi huwa madlul syahadah la ilaha illallah. Yang menafikan dengan adanya kalimat tauhid yang mana itu adalah dalil tauhid itu syahadat la ilaha illallah. Ya. Jadi sekali lagi bentuk peribadatan yang kepada orang-orang yang selain Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara mengikuti ketika mereka itu berubah syariat Islam. Itu sudah termasuk menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kemudian mereka buat, itu pun juga telah menjadikan ya sesembahan-sesembahan selain Allah. Karena ini adalah perkara syirik besar. Fatabayyana hadhihi al-ayati anna kalimat al-ikhlas nafat hadha kulluhu limunafatihi limadli hadhihi al-kalimah. Maka ayat ini sekali lagi menjelaskan kepada kita tentang kalimat tauhid, kalimat ikhlas. La ilaha illallah. Fa athbatu ma nafathu min asy-syirki wa taraku ma athbatuhu min at-tauhid. Jadi kita harus menetapkan perkara yang menafikan menafikan syirik dan meninggalkan perkara apa yang sudah ditetapkan di dalam masalah tauhid. Kalau orang sudah melakukan perbuatan syirik berarti kan dia sudah menafikan tauhid. Sebaliknya orang yang sudah mentauhidkan Allah, dia harus menafikan, menghilangkan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah daripada berubah syariat Allah. Ini termasuk syirik besar. Kemudian Syekh juga menjelaskan kembali ayat ini, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah. Ada sebagian manusia minnya min tabain, sebagian manusia, tidak seluruh tetapi sebagian manusia yang mereka itu menjadikan
selain Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka itu mencintai tandingan-tandingan Allah sebagaimana mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai para tokoh agama. Mereka mencintai para ahli ibadah karena mereka ingin menyimpang daripada syariat Allah, kemudian mereka mencintai mereka sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara Anda. Ya. Jadi Anda itu jamak daripada nida. Ya. Nida itu artinya tandingan. Ya. Anda itu bentuk plural bahwa tandingan-tandingan selain Allah itu banyak sekali. Bukan hanya yang dipahat dari batu, bukan yang disembah pohon, bukan yang disembah binatang, sapi, tetapi merubah syariat Allah pun mereka ikuti. Itu pun juga termasuk tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Ternyata perbuatan syirik ini kalau dibahas lebih dalam ini banyak sekali tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala yang mungkin itu dianggap perkara sepele, sederhana, tetapi itu adalah perbuatan syirik besar. Yang mana syirik besar itu bisa membatalkan keislaman dari agama Islam. Kemudian kata beliau, fa kullu ma ittakhadha niddan lillahi yad'uhu min dunillah wa yarghabu ilayhi wa yarjuhu lamma yu'ammiluhu minhu min qada'i hajatihi wa tafriji qurbati. Jadi setiap orang yang telah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, kemudian mereka berdoa kepada selain Allah, mereka berharap kepada selain Allah, ya, dalam rangka untuk memenuhi hajat-hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, wa tafrij qurbati, dan mereka supaya dihilangkan dari kesusahan-kesusahan yang ada. Kahali ubadil kubur, seperti kondisinya orang-orang yang menyembah kubur. Ya. Jadi orang-orang yang menyembah kubur ini bukan berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan hajat-hajat mereka, kemudian ingin menghilangkan yang mereka alami dalam perkara duniawi, maka itu sudah termasuk di antara menyembah kuburan. Ya, jadi menyembah kuburan itu bukan berarti sujud ke kuburan, tetapi mereka meminta istighosah kepada orang yang sudah meninggal dunia, meminta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini pun juga termasuk di antara orang-orang yang ubadul kubur, orang-orang yang menyembah kuburan. Wat tawaqif wal asnam. Kemudian mereka pun menjadikan sebagai taghut. Taghut artinya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, wal asnam, dan juga patung-patung, berhala-berhala yang ada. Jadi sekali lagi, kondisi orang-orang yang menyembah kuburan, yang mereka ketika ada hajat, mereka terus mendatangi kuburan. Ada kesulitan, ada mara bahaya, mereka pun datangi kuburan. Yang harusnya, kalau kita ini butuh sesuatu, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Allah sampaikan sendiri dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku memohon kepadaku, sesungguhnya aku, kata Allah, maka kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaknya kalian itu memohon kepada Allah. Tidak perlu ketika berdoa pun dengan suara yang keras, dengan pengeras suara, mikrofon, kemudian diikuti oleh jamaah yang tak perlu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Apa yang kita batin saja itu sudah didengar oleh Allah. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati manusia. Apalagi ketika diucapkan, ya, itu jelas didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah
kondisi para tariqatnya, kondisi para penyembah pemuja kubur, yang ini adalah menjadi fitnah bagi kaum muslimin saat ini. Didukung dengan para tokoh agama dari kalangan para sufi, dari para tariqah, daripada habaib yang mereka itu menyeru umat Islam untuk selalu mendekati kubur. Jadi kalau butuh sesuatu datanglah. Kalau ingin dihilangkan dari mara bahaya kesulitan, datanglah kuburan. Jadi seolah-olah kuburan itu ingin memang dijadikan seperti tandingan Ka'bah Baitullah. Ya. Inilah ya fitnah terbesar. Mudah an yu'adzimuhum wa yuhibbuhum lidzalik. Maka mereka ini akan mengagungkan dan mencintai ya kuburan-kuburan, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pernah ya, kita dulu masih belajar di Mesir itu, kuburan itu seperti istana. Ya. Jadi masuk ke kuburan, ke Sayyidah Nafisah, ke Sayyidah Zainab itu seperti istana. Ya. Jadi dengan aroma parfumnya, ya. Kemudian dengan bukhurnya. Jadi seperti istana, orang ke situ ada hajat, silakan minta, akan dikabulkan apa yang mereka inginkan. Jadi memang dibuat seperti itu. Opini umat Islam ya, sebenarnya tidak di Indonesia saja ya, di seluruh penjuru dunia umat Islam itu memang masih melekat dengan adanya maqbarah, dengan kuburan ya. Jadi kuburan bukan hanya untuk mengubur jenazah ataupun mayat, tetapi tempat untuk tadinya ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan, atau ketika ada masalah, mereka larinya ke kuburan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini fitnah ya. Jadi fitnah yang sangat besar. Bahkan yang pernah kita lihat langsung ya, di makamnya Imam Syafi'i ya, dan juga dekat makamnya Imam Syafi'i itu ada ulama besar dari Syafi'iyah, Zakaria Al-Ansari. Itu dekat. Dan di situ sudah dikasih dinding, sudah dikasih pagar, tetap saja orang punya hajat, orang bernadar ke situ dengan kertas, kemudian dilemparkan di makamnya Imam Syafi'i. Itu kondisi di Mesir. Bagaimana kalau makamnya Imam Syafi'i di Indonesia? Wah, ini lebih dahsyat lagi. Ini disembah. Padahal itu di Mesir yang memang mereka itu harusnya paham itu adalah tauhid. Ya, lawan daripada tauhid adalah syirik, meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia atau bernadar kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Bahkan ya, yang lebih miris lagi itu telapaknya. Jadi telapaknya itu besar, yaitu dibuat orang-orang, kemudian ditutupi karpet, kemudian karpetnya dibuka, telapaknya ya kaki Imam Syafi'i dicium-cium dekat kuburan. Ini fitnahnya, Allah ya. Ini benar-benar suatu fitnah yang alhamdulillah kita ini bisa mengenal agama dengan akidah as-sahihah. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Ya, suatu nikmat yang sangat besar. Kalau tidak ya kita akan seperti mereka. Ya, ada maqbarah, kemudian alam berkah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Atau ketika orang-orang yang mereka melakukan ibadah haji ataupun umrah, ya makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka pun juga malah berkah. Ya alhamdulillah di sana ada surga. Jadi ada polisi ketika ingin bertabaruk dengan makam Nabi Abu Bakar atau Umar, langsung disuruh jalan-jalan, langsung disuruh pergi. Nggak boleh. Mereka itu berlama-lama di dekat makamnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan ada yang baru melintas saja itu sampai menangis-nangis ya. Orang-orang Tarik, orang-orang Sufi. Ya. Jadi yang harusnya kita mengucapkan salah, tapi mereka bersolawat, kemudian menangis, kemudian meminta ya, syafaat kepada Nabi SAW. Ya. Tapi alhamdulillah masih terjaga kalau kita suci. Kalau di Mesir yang Imam Syafi'i sama Imam Zakaria Al-Ansari
Kita belum pernah melihat ada yang menjaga dari perbuatan yang malah berkah makam-makam tersebut. Ini suatu fitnah ya. Jadi itu termasuk di antara menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu memohon kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Wa innahum haqquhu ma'allah wa in kanu yuhibbuna Allah ta'ala. Jadi mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun mencintai tokoh-tokoh agama yang sudah meninggal dunia. Bahkan kecintaannya pun lebih besar. Ya. Buktinya apa? Buktinya kalau mereka itu sangat mencintai orang-orang yang sudah meninggal dunia, yaitu tadi selalu mendatangi kuburan mereka. Ya. Nanti di malam Syuro, ya, tahun baru Hijriah, mereka mendatangi kuburan. Kemudian nanti ya, di malam Jumat Kliwon, kalau di tempat kita, ya, malam Jumat Kliwon harus bersih-bersih, harus mendatangi. Kemudian ketika keluarganya ingin ya punya hajat, ingin menikahkan anaknya, datangilah kuburan. Kemudian punya hajat lagi, datangilah tur religi. Jadi bukan ziarah kubur tapi dibuat ya dengan tren yang bagus, tur religi, ziarah kubur artinya. Ya. Ini untuk mengelabui ya, umat Islam yang mereka itu ya, mudah digiring untuk melakukan perbuatan syirik, kemudian disampaikan ya. Untuk silakan kalau punya hajat sampaikan, nanti akan dikabulkan doa-doa kalian. Ini penggiringan kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna la ilaha illallah. Meskipun mereka ini sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi kemudian mereka berdoa ya, kemudian bertahlil di situ. Wa yusalluna wa yasumun, mereka berpuasa, mereka juga sholat. Faqad asyraku billah bil mahabbah. Ya, meskipun mereka itu sholat, mereka juga melakukan puasa, tetapi mereka tetap menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam mahabbah. Jadi syirik itu ada namanya syirik mahabbah, syirik kecintaan. Kalau kita mencintai sesuatu itu melebihi daripada cintanya kepada Allah, ini kita sudah jatuh kepada syirik mahabbah. Ya. Melebihi cintanya kita kepada pasangan kita, melebihi cintanya kepada ya, anak-anak kita, kepada harta kita, jabatan, ya, maka itu jatuh ke dalam syirik mahabbah. Makanya dalam Islam itu kecintaan yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita menanamkan akidah kepada anak-anak kita ini kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga baru kepada manusia, kepada orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, istrinya kepada suami. Jadi tidak boleh kita ini untuk melebihi cintanya kepada ya, Allah Subhanahu wa taala dijadikan sekutu, apalagi cintanya melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh pasangan-pasangan mereka. Selanjutnya, bi mahabbati ghairihi wa ibadatu ghairihi. Jadi mereka yang melakukan mahabbah, ya, kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi cintanya kepada Allah, itu sudah masuk ke dalam kategori tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Fattikhaduhum al-andad yuhibbunahum ka hubbillah yubtilu kulla qawlin yaquluna wa kullu amalin ya'malun. Jadi orang yang telah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang cinta kepada keluarganya, ya, melebihi cintanya kepada Allah, cinta kepada hartanya melebihi cintanya kepada Allah, maka ini sekali lagi bisa membatalkan segala apa yang mereka ucapkan, bisa membatalkan segala bentuk amal ibadah mereka. Li'anna syirk, karena itu adalah perbuatan syirik. La yaqbalu minhu amal wa la yasihhu min, yang tidak akan pernah diterima amal ibadah ataupun tidak akan dibenarkan ucapan dan perbuatan tersebut. Jadi itu penafsiran daripada wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah.
Ada sebagian manusia yang telah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, disitulah penafsiran para ulama. Dia melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada selain Allah yang melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalu la ilaha illallah. Meskipun mereka ini setiap hari sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya. Jaddidu imanahum biqauli la ilaha illallah, ya. Terus perbauilah iman kalian dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi mereka enggak paham kalimat tauhid ini, ya. Buktinya apa? Buktinya mereka pun tadi, ya, terkadang rela melanggar syariat Islam. Apalagi orang-orang yang terlibat dalam menjalankan agama, ya, yang sudah kategori katanya tingkat makrifat, ya. Jadi kita ini masih tingkat syariat, ya. Jadi tingkat makrifat itu lebih tinggi daripada tingkat syariat, sehingga mereka pun ngomongnya sudah melantur, nggak bisa dipegang, ya. Jadi seperti orang gila, orang yang sudah mengatakan dirinya itu sudah level makrifat, ya. Ada yang sudah ketemu dengan malaikat Jibril, ya. Ada yang sudah ketemu dengan Allah, ada yang menyatu dengan Allah, ada yang ketemu dengan Nabi Muhammad. Ini jelas orang-orang seperti ini, ya, harusnya mereka itu ditempatkan di rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena ngomongnya ngatur, ya. Jadi ngomongnya itu nggak masuk akal, ya, nggak ngatur, ya. Jadi sedikit-sedikit itu sudah ketemu dengan malaikat Jibril, ya. Sudah ketemu dengan Nabi Muhammad, sudah ketemu dengan Allah, dapat wahyu dari Allah. Ini kan suatu kedustaan, ya. Itu adalah dajjal, ya, pendusta. Dan orang seperti ini di Indonesia, ya, yang herannya itu adalah diwalikan, yaitu wali benar, tapi wali syaitan, ya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah pernah membuat risalah, ya, Al-Furqan baina awliya Rahman wa awliya syaitan. Jadi pembeda antara waliullah dan wali syaitan. Ya wali syaitan itu ya pekerjaannya ngibuli umat, ya. Jadi umat digibuli, diarahkan untuk nyembah kuburan, ya. Kemudian, ya, mereka membawakan hadis-hadis palsu, ya, untuk mendukung amal perbuatan mereka, ya. Ini fitnah yang besar bagi umat Islam saat ini. Kemudian kata beliau, faqad taraku kulla qayyidin qayyadat bihi hadhihi al-kalimatul 'azimah. Mereka telah kehilangan daripada sesuatu yang mengikat dalam kalimat yang aku, yaitu kalimat tauhid. Makanya kalimat tauhid ini bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya dijadikan zikir la ilaha illallah, tetapi harus diamalkan konsekuensinya. Karena sudah kita sampaikan, ada konsekuensinya, ada rukunnya, ada syarat-syaratnya, ya. Itu kalimat tauhid. Supaya apa? Supaya kalimat yang kita ucapkan, kalimat talbiyah, kalimat tauhid ini beda dengan orang-orang yang tidak paham tauhid tadi. Meskipun mereka mengucapkan kalimat tauhid pada setiap acara-acara mereka sampai 100 kali, 1000 kali. Kemudian minal ilmi bimadluli di annal musyrika jahil bima'na, ya. Jadi orang-orang musyrik itu sebenarnya mereka jahil, tidak paham tentang kalimat tauhid, ya. Antum tanya kepada mereka, apa sih kalimat tauhid, apa sih maksudnya kalimat tauhid, tidak paham. Ya pokoknya tauhid itu mereka mengisahkan Allah. Tapi ketika ditanya apa contohnya mengisahkan Allah, kemudian apa konsekuensi daripada tauhid, ada apa pembatal tauhid, mereka tidak paham, ya. Intinya tauhid itu ya beribadah kepada Allah saja. Mereka tidak mengindahkan dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tauhid tersebut. Kemudian kata beliau, kata Syekh Rahman bin Hasan Al-Syekh, ya, dalam kitabnya Fathul Majid, beliau menyampaikan wa min jahlihi bi ma'naha ja'ala Allahu syarikan fil mahabbah wa ghairihi. Karena atas dasar kebodohan, ya, atas dasar kebodohan tentang kalimat tauhid ini, mereka pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat disayangkan, ya. Mereka sudah haji, sudah melaksanakan umroh,
kemudian juga sholat, berpuasa, tapi jatuh ke dalam syirik besar. Maka ini suatu amal yang Allah akan jadikan di akhirat kelak itu seperti habatan manthur. Jadi seperti debu yang tertebar. Seolah-olah itu fata morgana, mereka sudah melakukan semua amal ibadah. Ya. Semua ibadah sudah mereka lakukan. Tapi karena amaliyah mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik, sehingga mereka pun di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan kepada orang yang melakukan perbuatan syirik, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu. Orang yang melakukan perbuatan syirik ini Allah haramkan masuk ke dalam surga. Terus tempat kembali mereka kemana? Ke neraka, meskipun mereka sholat, meskipun haji, umrah, sedekah. Karena inilah bahaya daripada perbuatan syirik. Dan itulah ajaran para nabi dahulu. Ketika Nabi Muhammad mengutus para sahabatnya, ada yang ke Yaman, ke Mesir, ya, ada yang ke Syam. Itu terus dakwahnya Nabi Muhammad yang disampaikan kepada para sahabatnya untuk menyampaikan kalimat tauhid. Sebelum diajarkan sholat, sebelum diajarkan puasa, sampaikan dulu tentang tauhid. Ini penting sekali. Jadi tauhid ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Kemudian kata beliau, wa hadha huwa al-jahlu al-munafi lil-ilmi bima dalat alaihi min al-ikhlas. Jadi kebodohan yang menafikan ilmu memahami tauhid ini, yang akhirnya mereka pun tidak bisa ikhlas. Ikhlas bukan hanya saya ikhlas beribadah kepada Allah, tetapi kenyataannya mereka masih menyebutkan Allah. Berarti kan mereka nggak paham ikhlas itu apa. Mereka nggak paham tauhid itu apa. Hanya sekedar beribadah kepada Allah, tetapi mereka nggak memahami apa pembatalan dari keikhlasan tersebut. Walam yakun shadiqan fi qawliha li'annahu lam yanfi ma nafathu min asy-syirk. Dan mereka ini belum orang-orang yang dikategorikan jujur dalam ucapan mereka. Kenapa? Karena mereka belum bisa menafikan syirik, belum bisa meninggalkan perbuatan syirik, walam yuthbit ma athbatahu min al-ikhlas, dan belum menetapkan dalam hati mereka itu ikhlas beribadah kepada Allah. Belum ada di dalam hati mereka keyakinan mereka itu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka itulah ya, pentingnya kita mempelajari kalimat tauhid. Wa tarkul yakin aidan. Ini beliau sedang menjelaskan tentang syarat-syarat tauhid tadi. Kan ada jujur, ada yakin. Ya. Kemudian mereka meninggalkan yakin. Ya. Li'annahu law 'arifa ma'naha wa ma dalat alaihi la anqarahu aw syakka fi. Kalau orang ini sudah yakin dengan kalimat tauhid, seharusnya mereka itu bisa meninggalkan atau mengingkari, atau paling enggak meragukan dengan amal perbuatan yang dilakukan orang-orang musyrik. Tapi kenyataannya mereka tidak mengingkari. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak yakin dengan kalimat tauhid. Walam yaqbalu wa huwal haq. Dan ia tidak menerima padahal itu adalah kalimat ataupun ya, keyakinan yang benar. Ya. Walam yukaffir bima ya'budu min dunillah. Dan tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita ini enggak boleh mentakyin, ya, menjustis personal, si fulan kafir enggak boleh. Tapi secara global, secara umum, orang yang telah menyekutukan Allah jelas syirik, jelas keluar dari Islam, nawaqidul Islam, pembatal Islam. Kemudian, sebagaimana di dalam hadis, ya, bal amana bima ya'budu min dunillah bittikhadihi niddan wa mahabbatuhu lahu wa ibadatuhu iyyahu min dunillah. Ya. Bahkan di dalam hadis yang sudah disampaikan, mereka tidak mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Bahkan mereka telah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah ini sebagai mahabbah, kecintaan, ya, sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya
Orang-orang yang beriman, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu harusnya dia lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Hanya tidak boleh menyetarakan kecintaan kepada Allah dengan selain Allah dengan level yang sama. Apalagi kalau melebihi kecintaan kepada Allah. Ini jelas perkara anda ataupun tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semakin lebih paham lagi perkara-perkara syirik, ya. Bukan hanya yang disembah saja, tetapi masalah i'tiqad, masalah keyakinan, masalah kecintaan kita pun juga harus luruskan dalam hati kita. Li'annahum akhrasu lahu al-hub wa lam yuhibbuhu illa iyyah. Karena orang-orang yang beriman itu mereka hanya mencintai kepada Allah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan yang kita baca setiap hari, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini semuanya kalimat tauhid. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya pengorbanan, sesungguhnya hidupku dan matiku itu untuk karena Allah, bukan untuk yang lain. Ya. Jadi itulah ya, konsekuensi daripada orang yang beriman kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah, hidup dan matinya itu karena Allah, bukan untuk suatu negara, bukan untuk suatu jabatan atau kepentingan dunia, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbuna ma ahabba wa yukhlisuna a'malahum jami'an lillah. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikhlaskan suatu amal ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Wa yukaffiruna bima 'abida min dunillah, dan mereka mengingkari semua bentuk sesembahan selain Allah. Harus ditinggalkan, harus diingkari. Enggak boleh orang yang belajar tauhid misalkan ini kan toleransi. Ya, saya enggak mengingkari sesembahan ini. Ya mungkin dia mengatakan kan jalannya sama saja, tujuannya sama meskipun jalannya berbeda, meskipun dia belajar tauhid, maka berarti orang seperti ini tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Jadi toleransi yang benar adalah membiarkan orang-orang musyrik, membiarkan orang-orang kafir dengan peribadatan mereka, tetapi harus mengingkari dalam hatinya bahwa sesembahan itu adalah sesembahan yang batil. Apalagi dengan toleransi adanya kolaborasi. Orang-orang kafir, orang Nasrani, mereka sedang asik untuk beribadah kepada selain Allah, kemudian mereka sudah menyambut dengan sholawat. Apalagi dikumandangkan adzan dalam gereja, ini bukan toleransi, itu kolaborasi. Artinya perpaduan antara syariat Islam dengan syariat kafir. Jadi syariat itu artinya tata cara ataupun tata hidupnya untuk melaksanakan suatu ibadah. Jadi ini perkara-perkara yang dicampur adukan, dan ini dilarang oleh Allah. Wala talbisu imanakum bil batil, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian campur adukan perkara yang hak dengan perkara yang batil. Kemudian kata beliau, فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآية العظيمة. Maka dengan dua ayat tadi, ya, artinya Allah menjelaskan sebagian manusia telah menjadikan tandingan selain Allah. Kemudian Allah menjelaskan orang yang beriman itu lebih cintanya, ya, kecintaan mereka itu lebih besar daripada selain Allah. Maka dua ayat ini kata beliau, ya, untuk mengetahui kebenaran dan harus menerima dalil-dalil yang mulia. Dan itulah makna daripada syahadat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ala tauhidul ladzi huwa ma'nahu alladzi da'a ilaihi jami'ul mursalin. Dan tauhid seperti inilah yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Jadi dakwah mereka yang sebagaimana Allah sampaikan, walaqad ba'atsna likulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah,
Kami utus pada setiap umat itu ada seorang rasul. Tugas mereka dalam mengemban dakwah adalah an ya'budullah, mengajak umat Islam ini untuk hanya beribadah kepada Allah semata dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Itulah bentuk daripada makna tauhidnya. Jadi itulah dakwah para nabi dan rasul. Dan bagi orang yang ingin berdakwah, maka ikutilah dakwah tauhid. Meskipun dakwah tauhid ini resikonya besar. Karena itu yang sudah dialami para nabi dan rasul sudah seperti itu. Dan orang-orang yang akan mengikuti metode dakwah para nabi dan rasul pun juga akan terdampak dengan permasalahan yang sama. Jadi konteksnya sama meskipun teksnya waktunya itu berbeda, zamannya berbeda, tetapi sebenarnya konteksnya sama. Setiap orang yang ingin mendakwakan tauhid pasti akan dimusuhi, pasti akan ditentang, pasti akan diintimidasi dan lain sebagainya. Itu sudah sunnatullah. Jadi sudah sunnatullah orang yang mendakwakan tauhid itu dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian rupa. Tapi pahalanya pun juga sangat besar seperti itu ya. Selanjutnya, watal Islam azza Allah wa firman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang penafsiran la ilaha illallah. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka orang-orang yang mencari, yang menyeru mencari sesembahan-sesembahan selain Allah, dan mereka mencari-cari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan sebagai wasilah. Ayyuhum aqrab, siapa wasilah ini yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perantara wasilah ini pun juga termasuk pembatal keislaman adalah nawaqidul Islam. Kemudian dia menjelaskan lagi di dalam ayat yang lain, walid'u alladziina za'amtum min dunihi. Katakanlah wahai Muhammad, serulah orang-orang yang mereka itu yakini sesembahan-sesembahan selain Allah. Coba dipanggil, coba diseru sesembahan-sesembahan selain Allah. Fala yamlikuna kaswatu. Niscaya mereka ini tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk menghilangkan mara bahaya, pemadaratan ankum dari kalian, wala tahwila, dan juga tidak mampu untuk memindah atau merubah madarat yang harusnya diturunkan kepada suatu kaum kemudian dipindahkan ke tempat lain, tidak akan mampu. Sama dengan pawang hujan. Ada orang yang punya hajatan di musim hujan, kemudian dia cari dukun, maka dukun ini juga tidak akan mampu untuk merubah ataupun mengalihkan air hujan ini ke tempatnya. Karena itulah bentuk kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk salat insya. Ya, kita dulu nanti insyaallah lanjutkan setelah Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا